Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan coba tampilkan suatu project IoT sederhana, yaitu menampilkan nilai hasil bacaan jarak kita tampilkan di web. Jadi web yang kita gunakan pada hari ini yaitu adalah Cloud ThinkSpeak. Jadi ThinkSpeak ini adalah aplikasi yang berbasis open source, jadi gratis digunakan, yang dia bisa nyimpan data, baca data, ataupun nulis data ke perangkat Arduino kita ataupun MCU. Jadi kali ini saya akan menampilkan jarak. Jadi yang pertama sensor ultrasonic itu baca jarak, kemudian hasil bacaan jarak kita tampilkan di web. Di ThinkSpeak ini, kalau teman-teman tahu dia banyak ada tipe-tipe yang bisa kita tampilkan nanti ya. Yang di widget ThinkSpeak ini yang pertama dia ada bentuk gauge, dia kayak speedometer gitu. Kemudian ada numeric display, kemudian ada lamp indikator, kemudian ada berbentuk chart. Chartnya pun itu bermacam-macam ya. Ada nanti chartnya itu berbentuk line, bar, column, spline, dan step. Jadi kita akan tampilkan di situ nanti dan hasilnya akan seperti ini. Langsung aja ke video. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman tonton intro berikut ini. Baiklah, sebelum mulai program, silakan teman-teman rangkai seperti gambar berikut. Jadi saya gunakan sensor jarak ultrasonic, yaitu adalah pin triggernya di 23 dan pin echo-nya di 222 ya. Saya gunakan non-MCU ESP32. Jadi sebelum kita ngeset program, teman-teman harus ada beberapa yang teman-teman install terlebih dulu. Yang pertama, teman-teman harus punya akun ThinkSpeak dulu ya. Kalau teman-teman punya akun ThinkSpeak, itu cara daftarnya gampang. Silahkan buka websitenya. Webnya ada di link deskripsi. Kemudian daftar aja gitu. Seperti kita daftar akun-akun media sosial yang lainnya. Itu yang buat ThinkSpeak ya. Yang kedua, teman-teman harus punya library ESP32 yang buat ThinkSpeak-nya. Bagaimana cara ngedownloadnya? Teman-teman di situ saya juga lampirkan di deskripsi bawah. Di situ silahkan download ya. Nanti kalau teman-teman download, itu akan berbentuk zip seperti ini. Di situ akan tertuliskan ThinkSpeak Arduino Master Zip. Jadi seperti ini ya. Jadi setelah di-download, kemudian buka Arduino teman-teman. Di Arduino klik Sketch, kemudian di situ ambil include library, kemudian manage add zip library. Nah, silakan cari di mana zip ThinkSpeak-nya yang teman-teman simpan di mana gitu. Kemudian open kan. Nah, dia kalau udah selesai kita bisa cek di example. Kemudian di sini kita cari yang ThinkSpeak ya. ThinkSpeak dan ini dia. Nah, kalau dia berhasil diinstal zipnya, dia akan ada seperti ini tampilannya ya. Nah, ada seperti ini. Dan itu silakan teman-teman download di link deskripsi bawah, pasang dulu yang ini. Jika yang tadi webnya teman-teman udah daftar, kemudian teman-teman udah install library-nya, kemudian yang ingin menginstal board non-MCU ESP32, saya udah pernah bikin videonya, silahkan cek di link deskripsi di bawah juga. Syarat-syaratnya udah terpenuhi dan skematik rangkaiannya akan saya lihatkan lagi adalah seperti ini. Langsung aja. Pertama, silakan terbuka halaman Arduino, kemudian ketikkan program. Kebetulan programnya sudah saya ketikkan. Ini adalah program sederhana untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic. Nah, jadi sebelum kita ngecoba buat ke web, kita coba dulu sensor ultrasonic kita bekerja atau enggak. Pertama, ini programnya teman-teman bisa download ya. Saya kasih link di bawah buat download programnya. Kemudian klik di sini tools, kemudian ambil boardnya. Karena saya pakai non-MCU ESP32, jadi saya pakai yang ini Do It ESP32 DevKit versi 1 ya. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi ya, teman-teman kalau pengen pakai non-MCU seperti ini, saya ini menggunakan power supply tambahan. Jadi saya pakai adaptor yang keluarannya 5 volt dengan tegangan 1 ampere. Tegangannya itu kita masukkan ke VN-nya non-MCU dan buat si ultrasonicnya. Karena kalau nggak seperti itu, nanti si board non-MCU itu agak susah untuk membaca hotspot kita atau wifi kita nantinya. Jadi teman-teman kalau pengen bikin project, silakan sediakan power supply tersendiri. Jangan hanya mengandalkan power supply yang ada di laptop. Jika sudah power supply teman-teman sudah rangkai, kemudian sudah menggunakan power supply juga, langsung aja kita tes programnya. Yang pertama, upload dulu program yang ini ya. Jika sudah selesai teman-teman upload, silakan buka serial monitor, klik serial monitor, kemudian ya udah di sini kebaca ya. Distance-nya ini 14. Tapi kalau nggak muncul nanti samain dulu ya serial bijinya di sini, samakan dengan yang di sini. Ini dia
Serial boardnya ini 115200, ini harus sama dengan yang di program kita. Dan kalau dia bagus, nah ini normal 14. Ini 14 ya. Anggaplah ini 14 cm karena ini bacanya juga apa ya? Belum terlalu dihitung pasti apakah benar 14 cm atau enggak. Yang penting sensornya udah bisa bedain kalau kita dekatkan benda. Oke. Distance-nya berubah jadi 9. Oke, kita anggap itu aja dulu 9 cm ya. Kemudian kalau normal kita jauhkan lagi 14 cm. Kalau kita dekatkan ini bisa 3 cm. Jadi ini sensor ultrasonik dan ini benda yang akan dideteknya. Oke, saya jauhkan lagi. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti program buat ultrasonik itu udah oke. Sekarang kita langsung aja ke program yang buat ThingSpeak-nya agar dia bisa ngupload ke cloud-nya. Kita pakai yang buat ThingSpeak ya. Oke, yang pertama silakan teman-teman copy dulu ya. Saya udah kasih link program di bawah. Itu ada ThingSpeak buat sensornya. Oke, ThingSpeak buat sensor ini sama ya. Yang pertama teman-teman isi dulu itulah ini hotspotnya. Jadi teman-teman pakai wifi apa? Teman-teman harus konekkan dengan MCU ke wifi. Jadi saya ini nama wifi saya ya. Ini nama wifi-nya dan ini passwordnya. Kemudian yang kedua ini adalah ThingSpeak setting ya. Dan ini adalah your channel ID number. Itu kita dapat di aplikasi ThingSpeak-nya nanti, sama APK-nya juga kita dapat di aplikasi ThingSpeak-nya. Oke, di sini nggak perlu ada yang perlu disetting lagi. Oke, ini 20.000 mungkin kelamaan kita atur aja 10.000. Oke, ini udah nggak ada yang perlu diatur lagi. Ini udah oke semua. Dan sekarang kita buka web ThingSpeak. Dan inilah tampilan web ThingSpeak-nya. Jadi teman-teman di web ThingSpeak ini yang harus melakukan adalah pertama kita di sini ada channel ya. Kemudian klik my channel. Oke, saya udah pernah bikin channel sebelumnya di sini. Oke lah, kita tambah satu lagi. Pertama klik ini ya, icon new channel gitu. New channel. Kemudian isikan name-nya apa? Misalkan ultrasonic. Kemudian deskripsinya bebas. Teman-teman kasih deskripsi apa gitu. Udah selesai. Kemudian ini nggak usah diisi, mode teksnya juga nggak usah. Ininya juga usah. Oke, cukup ini aja isi ultrasonic. Kemudian kita aktifkan file 1 karena saya pakai satu sensor ya. Misalkan kalau teman-teman banyak pakai sensor lain, tinggal aktifkan aja ini. Karena saya pengen pakai satu sensor, berarti saya pakai satu chart. Jadi saya pakai file 1 aja. Oke, kalau udah selesai langsung klik save channel. Oke, nah di sini kan udah terus nih ultrasonic. Kemudian di bawahnya itu ada ID sama ada author nama kita sama ini aksesnya privat ya. Oke, yang pertama ID channel ini kopikan. Kita copy dan pastikan di program kita ya. Oke, udah selesai. ID channel udah dipastikan. Ingat, ID channel ini misalkan teman-teman bikin project baru, itu bisa saja beda ID channelnya. Jadi usahakan selalu nge-refreshnya dan copy yang apa yang tertera di ID channel ultrasonicnya. Oke, jika sudah silakan teman-teman klik di sini. Di sini ada APK ya. Nah, oke. APK-nya di sini ada web APK, kemudian ada buat read APK-nya. Jadi kita copy yang buat ini aja ya. Buat ini word-nya untuk nulisnya. Oke, kita kopikan yang web APK-nya dan pastikan di sini. Kan ini ada APK nih. Ini yang buat web ya. Pastikan di sini dan ya udah. Oke, jika sudah langsung aja kita upload programnya. Oke, selagi ngupload silahkan buka my channel lagi. Ini ada my channel. Kemudian di sini kita lihat lagi. Oke, ultrasonic kita yang ini. Dan di sini kita bisa ngatur ya, bebas. Kita bisa ngedesain tampilannya. Kemudian di sini ada widget. Misalkan teman-teman pengen tampilin dalam bentuk lain gitu, nggak bentuk chart atau bentuk di numeric display bisa, atau bentuk ini juga bisa. Dan ininya juga bisa kita edit. Ini kan masih kurang bagus ya kelihatannya. Udah, kita tinggal edit ini. Kemudian ya udah edit di sini. Misalkan y-axis-nya ini adalah waktu ya. Ini waktu. Kemudian y-axis-nya ini adalah jarak dalam senti. Oke, jika udah ini detailnya kita kasih pembacaan jarak. Oke, di detailnya kita kasih pembacaan jarak. Jadi axisnya waktu, jarak. Ini bisa mengubah warna background ya. Kalau FFF itu warna putih, tapi kalau dia
00 itu warna hitam ya. Ini kita kasih ini yang warna putih. Oke, inilah hasil pembacaannya. Jadi di sini dia normal ya, konstan gitu, jaraknya selalu di 14, 14, 14. Dan kalau kita buka COM kita lagi, oke di sini tetap 14, tapi dia kadang error, kadang enggak. Ini mungkin masalah koneksi internet kita nggak bagus ya. Jadi dia kadang update, kadang tidak. Atau bisa jadi ini mungkin terlalu cepat ngirimnya. Yang ini, yang 10.000 tadi coba kita ganti lagi ke 20.000 ya. Kita ganti ke 20.000 karena 10.000 ini kayaknya sering error gitu. Jadi coba kita tes yang 20.000. Oke, jika sudah diganti 20.000 langsung di-upload lagi. Karena kalau dibuat 10.000 kayaknya dia agak sering error atau masalah koneksi juga gak dapat dipastiin. Tapi coba aja kita ubah programnya ke 20.000. Oke, ini selesai. Ini saya pakai yang delaynya 20.000 ya. Dan ini saya coba lagi dan ini udah WiFi connect ke WiFi 2, kemudian connect, jaraknya masih 14 karena bendanya masih belum saya geser. Kemudian dia di stand, kemudian dia update ke TeamSpeak, kemudian dia tunggu proses sebentar dan kita refresh lagi yang TeamSpeak kita buka lagi ya. Dan setelah di refresh, oke, ini mungkin dia tadi sempat 15 karena mungkin waktu ngupload tadi dia berubah ya. Oke, sekarang jaraknya kita coba posisikan di dekat gitu, kita dekatkan di sini. Oke, sekarang waktu didekatkan dia baca distance-nya itu 5. Jadi datanya 5, data masukin 5, jaraknya ini 5. Oke, langsung update ke TeamSpeak. Oke, kita lihat apakah betul sampai ke TeamSpeak kita itu datanya 5 ya. Oh, betul sekali. Lihat, dari 15 nilainya dan ini langsung anjlok ke 5 gitu, kayak trading point gitu ya, kayak aplikasi saham juga gitu ya. Oke, sekarang kita coba fitur lain. Di sini ada add widgets, kita numeric display, next. Oke, enternya kita bikin aja sini jarak ya. Jarak. Unitnya kita bikin oke lah dalam senti gitu. Keren. Dan oke, betul. Dia baca 5 cm sekarang. Sekarang coba kita geser lagi ya. Kita tes geser, kita buka Arduino lagi, coba kita geser di sini. Oke, dan ini jaraknya 9 ya. Tadi saya sudah geser dan ini jaraknya 9. Update 9 dan coba perhatikan di web juga udah berubah. Oke, dan perhatikan di chart kita juga berubah nih. Dia dari 15 turun ke 5 naik ke angka 9 gitu. Oke, kalau saya jauhkan gitu. Di sini. Ini udah di luar kamera ya. Pokoknya ini udah jauh lah dari yang tadi. Ini hasil pembacaannya adalah kita cek yang di Arduino kita. Oke, dia masih baca 8. Tunggu sebentar. Oke, ini adalah jaraknya 44. Jadi jarak sensor kita ke sana 44 cm gitu. Dan dia langsung update ke, ya betul, dia rubah nilai 44 dan di chartnya wah, dia naik gitu. Berarti program kita udah bekerja. Jadi simple itu. Yang pertama teman-teman hanya perlu daftar akun TeamSpeak-nya, kemudian teman-teman install library-nya. Tadi saya sudah kasih tahu bagaimana cara installnya. Kemudian di programnya yang harus teman-teman atur itu ini, saya gunakan portnya sesuai skematik ya. 23 trigger, 22 echo. Ini nama WiFi kita. Kemudian yang buat TeamSpeak ini dapatnya dari ini ya, channel kita di TeamSpeak ini juga dapat TeamSpeak. Jadi setiap kita bikin project baru di TeamSpeak itu channel dan APK-nya berbeda. Bisa saja berbeda ya. Oke, tadi kalau seandainya sering error berarti 10.000 nggak sanggup ya, karena terlalu cepat, dia belum sempat ngupdate tapi dia harus ngirim data lagi gitu, mungkin agak bentrok, jadi kita lamain aja 20.000 dan ini udah normal. Begitulah cara menggunakan Arduino dan MCU ESP32 buat ngupdate data ke TeamSpeak. Jadi project IoT sederhana kita udah selesai. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pada video kali ini. Oke, mungkin teman-teman yang pengen kita buatkan project atau seputar robotika, komponen, modul kah itu, silahkan aja komentar di bawah ya. Komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.